Kembali lagi bersama Istabi, Sobat Istabi. Kasus kekerasan seksual, pencabulan, kembali terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Bukan lembaga pendidikan biasa, tapi lembaga pendidikan keagamaan. Dan terduga pelakunya adalah tokoh pendidik di lembaga pendidikan tersebut. Hal ini tentu saja menambah daftar hitam, kasus-kasus yang seharusnya tidak terjadi di sebuah lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan, apalagi yang berkonsentrasi pada pendidikan agama, yang tentu saja selama ini mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga pendidikan, yang dapat membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, tentu saja, sedikit banyak akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan agama. Masyarakat kemudian akan berpikir bahwa, jika di lembaga pendidikan agama saja, kasus-kasus seperti ini kerap terjadi, lalu kemana mereka akan menitipkan anak-anak mereka untuk menimba ilmu? Padahal kalau kita mau melihat kepada sejarah pendidikan di Indonesia, lembaga pendidikan agama, dalam hal ini adalah pesantren, merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, yang bahkan telah melahirkan banyak tokoh-tokoh sejak era pergerakan kemerdekaan hingga saat ini. Artinya bahwa, lembaga pendidikan agama seperti pesantren telah memberikan kontribusi yang besar bagi perjalanan sejarah negara ini. Dengan terjadinya kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren yang ada di Pati, Jawa Tengah ini, tentu saja membuat miris banyak pihak. Juga para alumni pondok pesantren lainnya yang ada di Indonesia karena kelakuan oknum pendidiknya. Terlebih lagi adanya dugaan intervensi dari pihak yayasan terhadap korban. Yang awalnya ada 8 korban yang melapor, sekarang tinggal 1 orang, karena 7 orang lainnya mencabut laporan mereka. Hal-hal seperti ini yang kemudian membuat orang-orang yang memang belum pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren menjadi antipati terhadap lembaga pendidikan ini. Anggapan bahwa pesantren itu tertutup dan dogmatis tentunya semakin kuat di tengah masyarakat, akibat kelakuan oknum yang sejatinya telah menodai keluhuran nilai-nilai lembaga pendidikan Islam ini. Kita masih ingat beberapa bulan lalu terkait siaran di salah satu TV nasional yang dianggap mendiskreditkan pondok pesantren, karena tradisi yang ada di pesantren tidak bisa diterima oleh masyarakat luar pesantren. Padahal, hal tersebut tidak berkaitan dengan tindak asusila, hanya soal perbedaan pandangan dan pemahaman terkait tradisi di banyak pesantren di Indonesia. Apatah lagi ini yang kemudian telah masuk ke dalam aspek asusila. Tentu saja, pihak-pihak yang kemarin nyinyir terhadap pondok pesantren bisa bilang, "Nah tuh, gua bilang juga apa, kejadian kan sekarang?" Padahal, mereka tidak sepenuhnya benar. Namun karena kejadian ini terjadi di dalam lingkungan pesantren, pun terduga pelakunya adalah tokoh di pesantren tersebut, narasi negatif tersebut tentu tidak terelakkan. Walaupun bagi admin sendiri, menyebut pelaku tersebut sebagai oknum kiai pun rasanya tak pantas, karena gelar kiai sejatinya adalah gelar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka yang dianggap memiliki kecakapan dalam ilmu pengetahuan agama dan juga budi pekerti. Sedangkan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut sangat jauh daripada gelar pendidik agama, apalagi gelar kiai. Lalu apa tindakan yang sebaiknya diambil untuk lembaga ini? Sebagian pihak mengusulkan untuk mencabut izin lembaga tersebut, dan seluruh santri dipindahkan ke lembaga pendidikan lain yang lebih baik. Dan admin pun setuju dengan ide ini, karena tidak menutup kemungkinan masih ada pihak-pihak dalam yang dendam terhadap para pelapor, dan tidak ada jaminan adanya perubahan intern lembaga tersebut. Silahkan berikan komentar teman-teman di bawah.